Sudah 1 bulan, warga Kampung Marunda Kepu, Jakarta Utara mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Ada konflik legalitas tanah dan ketidaksigapan pemerintah dalam menanganinya. Ikuti terus tim Infokus dalam penelusuran mencari air bersih di Jakarta Utara. Sejak 1997, pihak swasta seperti PT Airtra mengelola secara penuh air di Jakarta sesuai kontrak kerjasama dengan PDAM dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kontrak ini baru akan berakhir pada tahun 2023. Motif krisis air bersih di Marunda Kepu, Jakarta Utara, menurut distributor PT Airtra Asep, ada kebocoran saluran air sehingga menyebabkan kekeringan. Banyak lagi bocoran-bocoran yang sedang kita investigasi gitu ya. Terus ada pasokan dari pusat yang kurang juga apa gitu. Sehingga pemenuhan suplai air ke wilayah Marunda Kepu ini untuk kurang lebih sebulan ini agak berkurang. Tapi dari usaha kita dari seorang distributor ya, dari seorang distribusi kita memang udah kejar-kejar melakukan investigasi jaringan, terus memperbaiki atau penyempurnaan jaringan gitu agar air yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh konsumen ini benar-benar nyampai gitu ke konsumen. Begitu. Saya pun berbincang dengan pengurus RT setempat, Imam. Dia menjelaskan krisis air ini diperparah dengan adanya oknum penjual air dengan harga mencekik. Kalau beli ya beli. Jadi perjerigannya tuh yang awalnya 1.000 jadi 2.000. Ya warga dalam sehari itu bisa ngabisin uang sekitar 30.000 itu untuk belilah. Beli di luar maksudnya ya, bukan dari PDAM bukan. Jadi kita beli ke depan kan. Di depan kan ada nih. Jadi ya mungkin dia punya sumur bor apa-apa, dia yang jual, kita yang beli. Ya kurang lebih jaraknya 1 kilo lah. Karena emang dari pihak Airtra belum ada bantuan air yang mobil tangki itu kan belum. Karena ya mau nggak mau kan, karena kita nggak ada air ya mau nggak kita harus beli. Kami juga menemui salah satu warga yang sudah lama tinggal di Marunda, Tiarom. Menurutnya, pihak PDAM terlalu lama menanggulangi masalah air ini. Kalau misalnya info yang Bapak ketahui nih, Bapak dapatkan alasan krisis air ini terjadi itu karena apa, Pak? Yang kami dapat dari petugas koperasi dan Airtra, ya kan, mereka mengatakan bahwa krisis air atau air mati itu ya kan karena ada kerusakan, ada instalasi dan ada penyumbatan, ya kan. Tetapi menurut kami warga ya kan hal itu saya rasa tidak sampai lama seperti sekarang gitu kan, kalau memang itu karena jarak dari pipa induk ke tempat kami itu nggak sampai 1 kilo gitu kan. Artinya kalau memang kerusakan alasannya masalah instalasi, kami kira itu untuk tenaga ahli Airtra atau PDAM itu sudah bisa ditangani dengan paling lama 1 minggu gitu kan. Kami kira alasan seperti itu kami kurang istilahnya kurang memahami dan bukan kurang memahami, nggak masuk di akal kalau bahasa kami di sini gitu kan. Jadi saya rasa ada hal lain terkait dengan alasan mereka kerusakan instalasi. Ia juga mengatakan bahwa instalasi air di Marunda Kepu, Jakarta Utara dibagi menjadi 2 jalur, yaitu atas dan bawah. Instalasi air bagian atas lebih sulit mengalir, sehingga menyebabkan kekeringan 2 minggu lebih dulu dari instalasi air bagian bawah. Selama krisis air berlangsung dan sebelum datang bantuan, warga menyiasati dengan berbagai hal. Salah satunya, menggunakan air laut serta membeli air bersih di galon dengan harga mencekik dan sulit dijangkau. Tiarom, serta warga yang ada di Marunda Kepu, Jakarta Utara banyak yang belum memiliki sertifikat tanah. Mahalnya harga pengubahan akta jual beli menjadi surat hak milik menjadi alasannya. Jangan dilihat dari sisi legalitas tempat tinggal kami ya kan, masalah kami memiliki lahan atau tidak, tapi ini kan masalah mendasar manusia gitu kan, terkait air bersih ya kan. Gitu. Jadi segala bentuk apapun ya kan yang namanya air bersih itu saya rasa kami punya hak di sini ya kan sebagai warga negara gitu kan. Artinya jangan lihat dari situ, harapan kami seperti itu. Yang kedua ya kan harapan kami
terkait sosialisasi yang saat ini tidak ada sosialisasi sama sekali dan kami harus mengadu kemana ya kan, segera pemerintah itu kan memberikan solusi yang paling cepat gitu kan, kapan nih air ini bisa mengalir senormal yang sebelumnya gitu kan. Artinya kami tidak berlarut-larut dalam masalah di sini ya kan gitu. Dan juga di sini juga kami tidak selalu harus mengandalkan bantuan gitu kan, karena bantuan menurut kami itu hanya sementara gitu kan, dan kurang efektif buat kami ya kan, karena memang seperti yang tadi teman-teman lihat ya kan, di sini ada penampungan, teman-teman harus mikulin, warga di sini harus mikulin lagi gitu kan, dan itu juga menambah aktivitas membantu istilahnya teman-teman di sini gitu kan, artinya itu ya kan. Dan kami tidak selalu memberi bantuan. Serasa yang paling kami harapkan di sini segerakan ya kan, kondisi air yang mati saat ini itu bisa normal kembali. Saya rasa itu harapan kami. Krisis air ini mendapat banyak perhatian serius dari aktivis lingkungan, salah satunya Walhi Jakarta. Kami pun bertemu dengan campaigner Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, untuk meminta tanggapannya siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam krisis air ini. Yang punya tanggung jawab penuh itu yang pemerintah. Jadi makanya kita mendorongnya ke pemerintah untuk mengatasi masalah ini, meskipun di lapangan operatornya itu ya dari pihak swasta gitu. Cuman tetap karena wewenangnya paling besar di pemerintah, ya pemerintah yang kita dorong. Nah, kalau apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau konteksnya Marunda gitu, ya pertama mereka harus segera ngasih air bantuan, air bersih. Cuman itu juga dihitung sama rasionya. Jadi kebutuhan air per orang itu berapa, terus kemudian di Marunda itu ada berapa kepala keluarga, ada berapa warga. Nah, segitulah air yang harus dikasih ke mereka untuk keadaan seperti ini. Baru setelah itu, setelah bantuan air udah datang, nah pemerintah bisa mulai cari tahu penyebab terputusnya itu. Terus juga diselesaikan masalah terputusnya. Baru habis itu dievaluasi apakah itu karena karena swastanisasi yang terjadi di pemerintah di Jakarta, atau karena hal-hal lain. Kalau misalnya emang itu terjadi karena praktik swastanisasi, ya udah sepatutnya swastanisasi ini emang ditinjau ulang buat dihentikan. Permasalahan krisis air ini layaknya rantai yang selalu berulang tanpa adanya titik usai, dan memungkinkan akan menjadi konflik yang besar di masa yang akan datang. 30 sungai mengalir di Jakarta nyatanya tidak dapat dijadikan sumber air karena pencemaran. Jika sebuah sumber air tercemar, akankah 50 tahun mendatang kita masih bisa menikmati air bersih?